Sekarang siapa yang bandel? Siapa yang dablek? Siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih? Siapa yang tidak patuh? Saya akan tidak. Pada perayaan hari lahir Nahdlatul Ulama yang ke-102 tanggal 5 Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto berpidato dengan nada yang menggelegar. Dalam pidatonya, Prabowo menyinggung soal pentingnya menghadirkan pemerintahan yang bersih dari korupsi. Prabowo menegaskan bahwa ia tidak akan mundur dalam upaya untuk memastikan seluruh institusi pemerintahan bersih dari korupsi. Selama 100 hari kerja, Prabowo sudah memberikan peringatan keras pada bawahannya untuk bekerja dengan penuh integritas. Sikap tegasnya itu juga mendatangkan tekanan dari banyak pihak. Bahkan, Prabowo menyebut ada orang yang memakinya bajingan tolol. Tapi respon Prabowo santai. Dia tidak ingin menanggapi makian itu dengan serius, apalagi sampai menyeret pelakunya ke jalur hukum. Beberapa waktu sebelumnya memang ada video viral yang menyebut Presiden ke-8 bajingan tolol. Kata-kata itu dilontarkan oleh Rocky Gerung. Tapi kemudian Rocky meralat ucapannya, yang dimaksud Rocky itu adalah Presiden ke-7 yaitu Jokowi. Karena sebelumnya Rocky dalam video panjang memang memaki Jokowi demikian. Tapi potongan video itulah yang mungkin beredar dan sampai ke Prabowo. Meskipun begitu, sikap Prabowo tetap santai dan tidak menanggapinya dengan serius. Prabowo tidak terpengaruh dan tetap menunjukkan ketenangannya. Responnya yang santai saat menghadapi hinaan itu menegaskan bahwa ia lebih fokus pada tujuan besar. Prabowo fokus pada bangsa dan negara daripada sibuk mengurusi orang-orang yang membencinya. Sikap santai Prabowo dalam menghadapi makian tersebut juga mencerminkan kematangan karakter dan kemampuannya untuk menghargai kebebasan berpendapat. Dalam negara demokrasi, kebebasan untuk mengungkapkan pendapat adalah salah satu pilar penting yang harus dijaga dan dihormati. Meskipun Prabowo dianggap sebagai tokoh yang tegas dan berwibawa, ia tidak merasa perlu untuk membungkam suara-suara yang tidak setuju dengannya. Sebaliknya, ia lebih memilih untuk bersikap sabar dan menganggap bahwa setiap orang memiliki hak untuk menyuarakan pendapatnya, meskipun pendapat tersebut bisa saja menyakitkan atau tidak sejalan dengan pandangannya. Dalam menghadapi kritik dan tantangan, Prabowo tidak menganggapnya sebagai ancaman, melainkan sebagai bagian dari dinamika kehidupan berpolitik yang harus diterima dengan lapang dada. Lebih lanjut, Prabowo dengan tegas mengatakan bahwa ia tidak merasa terganggu dengan penghinaan tersebut. Ia menegaskan bahwa sebagai seorang pemimpin negara, ia lebih memilih untuk terus menjalankan tugasnya dalam memberantas segala bentuk korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan tanpa tergantung pada opini sesaat. Dalam pidatonya itu, Prabowo menegaskan soal peringatan pada para menteri dan aparatur negara untuk tidak mengkhianati rakyat. Para menteri yang sudah mendapatkan peringatan tapi tetap dablek alias masa bodoh, maka akan ditindak tegas. Selama 100 hari pertama bisa dianggap sebagai penyesuaian, tapi bukan berarti indikasi kesalahan bisa dilanjutkan. Oleh karena itu, Prabowo mewanti-wanti siapapun yang masih juga berpotensi menyeleweng akan segera dihukum. Pernyataan ini menggambarkan sikap Prabowo yang tidak hanya ingin memperbaiki institusi pemerintahan secara keseluruhan, tetapi juga menjaga disiplin dan akuntabilitas dalam tubuh kabinet. Tak hanya pada tingkat pemerintahan pusat,
upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan Prabowo juga mencakup seluruh jajaran pemerintahan daerah. Pemerintahan yang bersih menurutnya harus dimulai dari atas hingga ke bawah. Ia menekankan pentingnya integritas di setiap level pemerintahan, baik itu di pusat maupun di daerah, karena korupsi dapat merusak fondasi negara secara keseluruhan. Dalam beberapa waktu terakhir, memang ada ketidakpuasan publik terhadap beberapa menteri Prabowo. Misalnya soal kasus kesulitan mendapatkan gas LPG 3 kg. Atau kasus sebelumnya yang heboh adalah soal pagar laut yang menyusahkan nelayan. Ketegasan Prabowo memang akan segera diuji dengan tingkah bawahannya. Jika perilaku para menteri yang tidak memuaskan itu terus berlanjut, rakyat tentu saja menunggu eksekusinya. Jika hanya berkaitan dengan kebijakan yang salah, barangkali bisa diganjar dengan reshuffle. Tapi jika ada potensi korupsi, maka proses hukum harus dijalankan. Memang ada pihak yang skeptis dengan pernyataan keras Prabowo itu, karena mereka menganggap banyak politisi yang telah mengeluarkan pernyataan yang sama, tapi realisasinya jauh panggang dari api. Namun berhubung pemerintahan Prabowo baru saja berjalan, ada baiknya memang menunggu realisasi dari ucapan Prabowo itu. Kalau perlu, masyarakat harus ikut juga mengingatkan dan menunjuk nama menteri mana yang tidak becus bekerja dan harus ditindak tegas. Untuk masa awal pemerintahan ini, komitmen Prabowo untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih dari korupsi harus diapresiasi dan didukung. Memang ada aparat hukum yang mestinya lebih memiliki kewenangan untuk itu. Tapi pemerintah juga punya andil dengan melakukan pengawasan dan pencegahan sebelum pejabat terjerumus dalam tindak korupsi. Ketegasan Prabowo dalam memberantas korupsi ditambah dengan sikap santainya dalam menerima kritik serta komitmennya untuk menindak menteri yang tidak patuh mencerminkan sikap kepemimpinan yang kuat, berkomitmen pada pemerintahan yang bersih serta menghargai kebebasan berpendapat. Meskipun tidak semua pihak sepakat dengan segala kebijakan yang diambilnya, namun tekadnya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, adil dan transparan patut mendapatkan apresiasi. Dalam perjalanan kepemimpinannya, Prabowo menunjukkan bahwa ia siap menghadapinya dengan sikap yang teguh meskipun dihina dan dicemooh. Dalam hal ini, peranan masyarakat sangat besar. Prabowo dan pemerintahannya memerlukan kritik dan masukan karena setiap kebijakan selalu menjadi pisau bermata dua. Ada saja kekurangan dan kesalahan. Masyarakat sebagai lapisan terakhir pengawasan harus memiliki kepekaan untuk berani bersuara kritis. Selama dilakukan dengan cara yang baik dan bertanggung jawab, kritik penting untuk mengawal pembangunan, agar pembangunan itu tidak menyimpang dan hanya mengenyangkan kelompok yang mapan.